Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, salam sejahtera. Terima kasih telah bergabung kembali dengan webinar serial Patmana dengan topik masih tentang emosi ya. Terima kasih kepada Ibu Agape yang menjadi narasumber di webinar serial Patmana kali ini yang kami mulai dari bulan April sampai 2 bulan lagi ya, Oktober nggak kerasa udah mau habis nih. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silahkan. Sebentar ya, maaf, belum share ya.
Baik, teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan rangkaian webinar tentang emosi. Sekedar merefresh, rangkaian webinar ini dimulai dengan definisi emosi, lalu bagaimana meregulasi emosi dengan latihan-latihan mindfulness, dan terakhir kita belajar bagaimana kaitan emosi dengan pola pikir. Hari ini Ibu Agape akan melanjutkan perjalanan kita dengan mengulas tentang The Art of Letting Go. Kayaknya sulit nih kali ya, Bu. Tapi nanti kita coba lihat semua sama-sama ya, teman-teman. Setelah yang sesi ini masih ada dua topik lagi. Di bulan September itu di tanggal 21 adalah The Power of Acceptance. Dan di tanggal 26 Oktober itu adalah Emotional Flexibility. Menarik banget nih ya kayaknya topiknya. Jadi tolong dicatat tanggalnya 21 September ya, Bu Agape, aman? Dan 26 Oktober. Oke, kira-kira apa ya The Art of Letting Go? Yuk kita simak bersama. Silahkan Ibu. Baik, selamat sore. Terima kasih Bu Eka, ibu-ibu semua nih ya, ibu-ibu sekalian. Kita akan melanjutkan ya. Dan sebenarnya topik ini tidak sulit karena lanjutan. Nah, akan sulit kalau yang awal-awalnya itu nggak diproses gitu. Jadi terima kasih tadi Bu Eka mengingatkan ya apa yang sudah kita pelajari bersama. Apakah Bapak Ibu ini kebiasaan ngomong Bapak Ibu ya? Apakah ibu-ibu sekalian sudah ada yang mulai coba memproses diri ya terkait dengan topik-topik kita? Misalnya ketika kita belajar emosi itu apa gitu ya, lalu kita mulai merasakan benar nggak sih emosi itu kayak gitu gitu ya? Jadi ketika di minggu pertama kita belajar emosi itu apa gitu ya. Emosi itu kan apa namanya ya reaksi mental kita gitu ya yang disebabkan oleh satu hal nih kita nggak perlu menghafal persis ya, tetapi buat saya yang penting kita memahami. Jadi fokusnya lebih kepada sensasi-sensasi fisiologis ya di tubuh kita ketika mental apa namanya sensasi itu muncul gitu ya. Jadi misalnya ketika kita kayak akhir-akhir ini nih, cuaca kan panas banget gitu ya. Nah kita coba nggak merasakan seperti apa ya gitu ya. Misalnya gelisah gitu, kayak badannya tuh nggak bisa tenang gitu. Saya kemarin tadi pagi keluar, terus saya merasa ini ya gitu ya. Lalu ketika saya connect dengan diri saya, maksudnya saya merasakan apa yang saya rasakan, saya rasa kok saya gelisah ya, apa ini gitu ya. Jadi oh ternyata panasnya cuaca itu memang fisik kan sangat mempengaruhi psikis kita ya. Jadi rasanya tuh gelisah gitu oleh panasnya. Nah dari situ tuh saya tahu, oh iya saya belum cukup minum air putih hari itu. Nah, pagi tadi ya karena panas sekali. Sebenarnya jam 9 tadi saya keluar tuh. Jam 9 tuh seharusnya nggak terlalu panas. Sebenarnya saya udah keluar dari jam 8 tapi terus kan saya jalan agak jauh gitu. Terus saya baru sadar, oh iya ya kurang minum. Nah, maksudnya adalah ketika kita mulai merasakan nih, itu akan eh, bermanfaat nggak sih belajar ini gitu ya? Buat saya penting sekali untuk bisa relate. Jadi ada manfaatnya nggak sih kita belajar ini gitu? Jadi ketika kita memberi diri kita menyadari, ini ada apa nih ya dengan aku gitu ya, itu akan membuat kita kemudian, oh, nih ada, kayak kok aku nggak bisa diem ya, kayak tangannya gimana gitu, kayak nafasnya agak putus-putus gitu ya, agak cepat sekali gitu, nggak seperti biasanya. Dan itu ketika kita menerima sensasi-sensasi itu, lalu kita mulai memberi makna, kok gelisah gitu ya. Tapi kita terima saja, kita tidak bereaksi terhadap itu, kita terima dan itu membuat kita tenang sehingga kita bisa berpikir apa ini ya gitu. Oh, aku kurang minum sehingga ketika kita mulai merasa gelisah gitu, kita tidak membiarkan sesuatu misalnya yang sering terjadi kan misal lagi ngetir gitu ya ada yang klakson wah kita langsung bereaksi gitu ya langsung apa gitu padahal sebenarnya bukan klakson itu juga sih penyebabnya dasarnya diri kita sudah gelisah tapi kan karena kita tidak connect dengan diri kita kita nggak sadar gitu apa yang terjadi dengan diri kita
maka itulah yang buat kita terbawa gitu. Nah, jadi di sesi satu saya cukup detail ya bicara tentang apa itu emosi dan bagaimana apa apa namanya elemen-elemen pembentuknya, ibaratnya kayak ingredients-nya apa ya, itu sudah kita bahas. Nah, hari ini secara khusus nanti kita lanjutkan lagi ya tentang alur berpikir kita, tapi saya mau secara khusus bicara soal art of letting go dulu. Kenapa sih penting ya di dalam konteks perjalanan kita memahami tentang diri kita ya, secara khusus tentang emosi kita. Kenapa the art of letting go itu penting? Kita semua tahu ya bahwa kita itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, lalu kita menyesal. Lalu ketika kita melakukan kesalahan tuh kita udah nggak usah dipikirin, udah nggak usah dirasain, udah gitu ya, entah kita begitu atau kita aduh kenapa ya, mestinya, aduh kenapa aku lakuin tadi, aduh mestinya, andaikan aja, kalau aja, nah gitu ya, entah kita berusaha untuk nggak mengingat atau kita berusaha untuk apa namanya ya, tanpa kita sadar berusaha mengontrol gitu ya, untuk mestinya, harusnya, aduh gimana gitu ya. Misal kita itu adalah pola kita ketika kita misalnya melakukan kesalahan gitu ya, misal kita di dalam satu percakapan, situasi sosial gitu ya, ngobrol ketemu orang-orang yang kita sebenarnya ingin sekali menjadi bagian dari kelompok itu, tapi lalu kita salah ngomong atau kita bikin jokes nggak lucu gitu ya, krik krik gitu, nggak ada yang ketawa, aduh rasanya gimana, malu gitu ya, lalu kita aduh kenapa ya tadi, aduh mestinya, kenapa sih, nah gitu ya. Kalau kemudian kita biarkan itu terus menerus seperti itu, maka yang akan terjadi adalah itu akan menjadi eh, hambatan emosional ya di dalam diri kita. Kenapa? Karena rasanya kayak gelisah, ih, gitu ya, malu, rasa malu, tetapi kita berusaha tidak terima, kita berusaha tidak merasakan karena itu bikin kita nggak nyaman. Tetapi ketika kita tidak mau apa namanya menerima apa adanya, itulah yang kemudian membuat kita jadi stuck di situ. Karena terus, aduh mestinya, aduh kita berusaha lupakan, begitu nanti muncul topik yang mirip atau kita ketemu orang yang waktu itu, wah langsung bangkit lagi itu semua ya. Dan itu akan menjadi apa ya, narasi yang terus ada dalam diri kita yang bisa tanpa kita sadar menjadi bagian dari identitas diri kita. Misal kita jadi merasa kayak, aku bukan orang yang punya social skill yang baik, misalnya gitu. Jadi kita merasa itu seakan-akan itu bagian dari identitas diri kita yang nggak bisa diubah. Atau misalnya, aduh aku ini orangnya awkward ya, aku orang yang canggung. Nah kalau kita sudah mulai seperti itu ya, narasi-narasi itu menjadi bagian dari identitas diri kita, biasanya itu akan menghambat kita untuk nggak berani mencoba, untuk akhirnya membatasi diri, makin bikin kita gelisah dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tentu saja apa ya, sesuatu yang sangat disayangkan ya, karena hidup itu kan kita mesti bertumbuh ya. Jadi ketika kita terus-menerus menghidupkan narasi yang sebenarnya kita nggak nyaman dengan itu kita perlu berhati-hati karena lama-lama itu tanpa sadar bisa kita jadikan bagian dari diri kita. Yang sebenarnya itu hanya satu peristiwa yang tidak selalu begitu gitu ya, tapi rasanya kayak inilah aku gitu ya. Dan itu akan bisa sangat mempengaruhi, seperti kita tahu, pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita. Sehingga emosi kita jadi nggak nyaman, kita jadi orang yang merasa canggung, kita merasa gambar diri kita buruk, dan seterusnya ya. Nah, maka itulah melepas itu sangat penting. Melepas. Masalahnya adalah kalau tadi Bu Eka bilang, kayaknya sulit ya. Sulitnya sebenarnya adalah karena kita tidak sadar bahwa kita tuh lagi menggenggam sesuatu gitu loh, yang membuat hidup kita nggak efektif. Jadi mungkin itu ya, lebih ke situ yang akan kita lihat hari ini. Nah, jadi eh, di minggu pertama kan kita belajar ini ya, ingredients-nya emotion ini, tiga hal ini. Ini sebenarnya kunci yang penting ya, untuk kita tahu bahwa information from surroundings ini apa ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, atau sesuatu yang terjadi di luar diri kita, kemudian eh,
informasi dari tubuh kita kayak detak jantung kita, kakunya otot kita, kemudian nafas, ekspresi wajah dan seterusnya gitu ya, suhu tubuh dan lain-lain itu. Dan yang ketiga adalah internal model. Peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah terjadi, pengalaman-pengalaman hidup kita. Tiga hal inilah yang membentuk emosi kita. Kalau mau dibilang dari mana sih datangnya emosi itu, apa sih emosi itu? Nah, dari tiga hal ini. Oleh sebab itulah ketika melihat apa ya, misalnya seseorang yang pakai tato misalnya gitu ya, ada orang yang merasa itu totally oke gitu, malah ada yang merasa, keren gitu. Tapi ada yang langsung duk, 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 gitu kayak takut gitu ya, sehingga perasaannya terus jadi cemas gitu. Ya apa emosi yang muncul, sensasi-sensasinya kemudian menggambarkan dia sedang mengalami kecemasan. Kenapa? Karena informasi dari internal model dia punya pengalaman apa di masa lalu, punya pikiran apa tentang tato. Itu akan mempengaruhi emosi apa kemudian yang hadir di dalam diri kita. Nah, ketika kemudian em, sebuah peristiwa begitu kita pegang gitu ya, jadi nggak kita biarkan berlalu sesuai dengan waktu yang berlalu. Jadi peristiwa itu sudah masa lalu, tetapi terus kita pegang gitu ya. Kalau itu terjadi ya, misal contoh nih ya, saya kasih contoh yang em, misal di situasi perang ya, di situasi perang atau kerusuhan gitu ya. Em, saya ingat salah satu teman saya pernah bercerita ketika dia masih kecil, dia ada di kerusuhan em, di salah satu pulau lah ya, saya nggak usah sebut deh karena ini udah berlalu ya peristiwa, tapi waktu itu benar-benar menyedihkan ya kisahnya ya. Jadi perang suku berkembang jadi perang agama, lalu benar-benar kayak udah nggak ada nggak ada rasa sesama manusia gitu ya. Jadi maksudnya saling menyerang dan seterusnya. Lalu dia bercerita bagaimana dia setiap malam tuh ketakutan, apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi ya? Duh, hari ini bakal diserang nggak ya? Hari ini aku harus, karena begitu terjadi serbuan, semua lampu harus mati. Lalu semua harus ngungsi ke gunung gitu ya. Hari ini aku bisa tidur atau enggak ya? Tuh aku harus ngungsi ya. Ada apa ya hari ini ya? Apa ya? Nah gitu. Jadi ketika itu terus-menerus terjadi, itulah yang kita sebut di minggu pertama kita belajar tentang namanya mood. Ya, mood. Jadi kalau emosi itu, kalau situasinya itu kira-kira akan begitu terus, maka kita sebagai apa sistem pertahanan diri kita itu membuat kita jadi terus berjaga-jaga. Dan tentu saja di dalam konteks yang sedang seperti itu baik. Kenapa? Karena kita harus menjaga keselamatan diri kita. Jadi memang kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada ancaman yang nyata. Jadi kalau misalnya lagi perang seperti itu, terus kita santai, tidur-tiduran. Nah, itu kan kita, nyawa kita bisa hilang gitu ya. Jadi di dalam situasi yang memang membutuhkan kita untuk terus-menerus khawatir, mengkhawatirkan sesuatu, maka itu adalah cara yang baik untuk bertahan hidup. Dan kemudian apa otak kita akan berespons gitu ya untuk mengeluarkan hormon yang kita butuhkan gitu untuk membuat kita berani, untuk membuat kita lebih waspada gitu ya. Dan itu memang cara kita bertahan hidup. Nah, itu yang kemudian apa eh, istilahnya itu mood ya. Jadi mood kita entah depresif, entah mungkin anxious, itu jadi emosi perasaan yang lebih bertahan lama ya, yang udah jadi sebuah pola cara kerja. Kenapa? Karena terus-menerus kita lakukan seperti itu. Nah, tetapi masalahnya adalah seringkali kan yang kita sebut sebagai perang itu nggak benar-benar ada, itu adanya di mana? Di pikiran kita. Jangan-jangan nanti gini, aduh kalau nanti begini gimana? Jangan-jangan, aduh apa dia begini, aduh apa gini. Makanya minggu lalu kan, bulan lalu kita bicara soal pikiran ya, karena pikiran itu sangat mempengaruhi. Nah kalau misalnya itu adanya hanya di pikiran kita dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang nyata, nah disitulah kemudian terjadi masalah. Jadi ketika kita seperti yakin hidup akan begitu terus gitu, padahal itu sudah berlalu. Hidup itu sudah berlalu dan kita sudah ada di masa yang berbeda,
waktu yang berbeda, situasi yang berbeda, suasana yang berbeda. Nah, karena itulah penting bagi kita belajar yang namanya mindfulness. Makanya kita 2 bulan lalu belajar mindfulness. Kenapa? Karena kita bisa tidak sadar bahwa sesuatu itu cuma ada di pikiran. Bagi kita rasanya kayak nyata banget gitu ya. Segala ketakutan, kecemasan, dan lain-lain. Padahal sebenarnya ada di pikiran. Padahal yang sedang kita alami saat ini sebenarnya sudah tenang, damai gitu ya. Masalahnya adalah kalau kita terus-menerus apa ya berpegang gitu ya, kayak stuck gitu ya, stuck di satu peristiwa atau masa lalu, itu kita bisa tidak sadar dengan apa yang sebenarnya saat ini kita miliki. Misalnya bahwa sekarang kita sehat, bahwa sekarang kita bebas pergi kemana saja. Tanpa sadar kita membatasi diri, ah nggak mau ke situ, ah aduh nanti jangan-jangan ada nih, nggak mau ini, ah nggak takut, nanti kalau ini gitu. Kita membatasi diri kita tanpa sadar. Karena kita membiarkan diri kita tetap berpegang gitu ya pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada, yang sudah jadi bagian dari masa lalu. Nah, itulah kenapa kita penting untuk belajar tentang letting go, gitu ya, untuk menyadari ada nggak ya pola itu di dalam diri kita, bahwa kita masih terus berpegang pada sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, itu adanya cuman di pikiran kita aja. Ketika lagi nyiapin bahan ini, saya pikir-pikir apa ya contoh sederhana gitu ya yang saya alami gitu, yang apa yang ringan-ringan aja. Nah, saya kok tiba-tiba terpikir tentang yang namanya nyetrika, menyetrika gitu ya. Menyetrika itu hal sederhana, tetapi siapa yang pernah mendengar orang yang senang nyetrika gitu ya? Orang rata-rata, ada nyetrika gitu ya. Paling sebel nyetrika. Sampai teman saya bilang, mau nggak tukeran kerja? Aku ngepelin rumahmu tiap hari, kamu nyetrika di rumahku tiap hari, kata dia. Karena jauh lebih enak nyapu ngepel daripada nyetrika. Saya ingat-ingat, iya dulu pun saya merasa aduh nyetrika gitu ya. Tetapi lalu ketika memang itu bagian dari realita hidup yang harus saya jalani gitu ya, karena saya memutuskan udah lama banget saya memutuskan tidak punya ART di rumah ya. Udah 20-an tahun lalu kali ya saya udah nggak pakai ART. Jadi ketika saya memutuskan seperti itu kan ya udah mau nggak mau saya harus nyetrika. Jadi tiap nyetrika tuh rasanya berat banget gitu ya, rasanya kesel gitu. Apalagi kalau misalnya ntar suami ngomong, tolong dong ambilin ini. Wah, rasanya nggak tahu apa aku lagi nyetrika gitu ya. Rasanya nyetrika itu sesuatu banget gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika saya mulai belajar ya tentang emosi, mulai memproses diri, mulai memahami pengaruhnya pikiran terhadap emosi. Lalu apalagi setelah saya mengerti ingredients-nya emosi itu apa, lalu saya mulai berpikir, apa ya? Kenapa? Apa yang membuat nyetrika itu berat banget gitu? Apa yang membuat setiap kali ada nyetrika lagi gitu ya? Lalu mulailah kita menyiapkan kainnya, buka meja setrikanya tuh dengan gitu ya. Gitu. Nah, lalu saya pikir apa ya? Apa yang sebenarnya sedang kita lakukan saat nyetrika? Itu kan adalah menggerakkan ini nih, setrikaan. Simply itu yang kita lakukan, menggerakkan setrikaan. Lalu saya pikir masak jauh lebih rumit dari nyetrika. Kenapa saya nyaman seneng-seneng aja masak? Tapi nyetrika itu ada apa dengan nyetrika? Lalu saya berpikir, oh jadi memang pikiran kita itu sangat mempengaruhi ya. Ketika entah datangnya dari mana, pengalaman apa di masa lalu, salah satunya adalah kalau nyetrika harus licin. Jadi kayaknya beban gitu ya untuk bikin seakan-akan nyetrika itu sesuatu yang dinilai. Jadi begitu saya mulai ubah, nggak ada yang menghukum saya kalaupun nggak licin. Nggak licin itu nggak apa-apa. Yang penting nggak lecek-lecek banget gitu ya. Jadi saya mulai berpikir, iya ya, kenapa saya harus ikut? Ini dari mana datangnya pola pikir ini nih? Harus licin gitu. Lalu saya mulai, yang penting saya nyetrika, saya nikmati aja gerak-gerakin, ini ya, gerakan setrikaan. Jadi saya bukan berpikir tentang aduh nyetrika, tetapi saya berpikir mindful aja, mindful saat ini apa yang saya harus lakukan, menggerakkan setrikaan.
Jadi saya mulai berubah, nggak saya judge lagi peristiwa itu, nyetrika, tetapi mindful aja. Jadi tidak menambahkan judgment di dalam apa yang kita lakukan. Gitu. Lalu yang kedua, saya tahu di pikiran saya ternyata yang namanya nyetrika harus selesai. Jadi kalau numpuk banyak harus selesai, capek pun harus selesai. Kenapa harus selesai? Enggak harus selesai. Saya pikir-pikir iya ya, kita sering kali tuh ada pikiran-pikiran tertentu yang kita pegang tanpa pernah kita pertanyakan. Ini efektif atau enggak? Ini apa ini? Ini benar apa enggak ya? Seperti yang bulan lalu kita bicara soal pikiran ya. Pikiran tuh mitosnya ada sekian banyak kan yang bulan lalu kita pelajari. Mitos-mitos itu jarang sekali kita pertanyakan. Maka saya mulai melepas itu. Melepas pikiran bahwa harus licin. Melepas pikiran bahwa harus selesai. Gitu ya. Nikmati gitu. Prosesnya tidak lagi dijudge, tetapi mindful aja. Apa yang saya lakukan saat ini? Jadi mulai kemudian saya menikmati hangatnya setrikaan di tangan saya nih. Bukan di setrikanya saya taruh tangan ya, saya maksudnya kain yang sudah saya setrika kan hangat sambil dilipat. Kemudian apa namanya melihat misalnya menggantung terus melihat rapi, tersusun, nikmati itu, tersenyum melihat itu gitu ya. Wah, itu sangat mengubah. Jadi saya pikir-pikir iya ya. Berapa banyak hal yang kita jalani dalam hidup ini, mulai dari yang sederhana seperti sekedar menyetrika, sampai hal-hal besar yang menyangkut relasi dengan orang lain, menyangkut pekerjaan, itu ataupun hal-hal lain, keluarga besar, orang tua, dan lain-lain. Yang sebenarnya kita memegang sesuatu yang nggak pernah kita sadari, bahwa sebenarnya itu nggak efektif buat kita. Ya, jadi ini sekedar mengingatkan aja ya, kita sudah mempelajari ini dan saya sih berharap mudah-mudahan ibu-ibu mau mulai mencoba melakukannya sebab nggak ada gunanya pengetahuan ini kalau nggak dipraktekkan. Ya sayangnya kita online sih ya, kalau onsite itu saya pernah punya satu kelompok. Terus kita benar-benar onsite di luar menikmati gitu ya matahari, kemudian apa namanya menikmati apa matahari itu apa mengenai kulit kita, menyadari sensasi-sensasinya, tersenyum, menikmati hal-hal yang terjadi di sekitar, aware gitu. Jadi benar-benar dilatih dan tidak menjudge gitu ya, tidak menjudge apapun. Dan lucunya terjadi loh hal-hal yang nggak diduga-duga. Misalnya ketika sedang melakukan itu tiba-tiba ada bunyi panci entah di mana gitu, gelombang gitu kan ya. Terus sebagian langsung, aduh gitu kan. Terus oke gitu ya, mindful. Terus oh iya ya kita nggak menjudge. Jadi kita mulai mendeskripsikan ada panci jatuh. Terus kita tersenyum gitu. Jadi bunyi yang bisa mengganggu kita itu kan sebenarnya tidak harus mengganggu kita. Tetapi kita berpegang pada satu pola kebiasaan yaitu menjudge segala sesuatunya. Segala sesuatu kita lihat sebagai baik atau buruk, benar atau salah. Padahal sebenarnya kita bisa simply menerimanya saja. Gitu ya. Menerima panci jatuh, kenapa? Aduh, berisik, aduh ganggu nih gitu kan. Sebenarnya mengganggu atau nggak mengganggu itu kan tergantung respons kita. Jadi saya ajarin waktu, coba sekarang kita ubah respons kita. Begitu ada panci jatuh, ada panci jatuh. Ya udah begitu aja kan nggak terganggu gitu. Oh iya ya gitu. Nah, latihan-latihan seperti itu sebenarnya sangat penting ya. Walaupun tentu saja kalau cuma satu dua kali tidak akan terlalu efektif. Mesti sering-sering kita jadikan kebiasaan kita ya untuk kita mindful dengan sebenarnya apa yang terjadi di dalam realita dan bukan kita kemudian seperti terjebak di dalam pikiran kita. Oh, segala macam pikiran bermain-main di kepala kita dan kita tidak mampu gitu ya untuk menyadari yang sebenarnya terjadi itu apa. Nah, mindfulness itu menolong kita untuk seperti tadi ya, kita responsif bukannya reaktif. Jadi seperti misalnya ketika saya cerita ya tadi saya jalan terus tiba-tiba kok nggak enak banget badan saya apa ini gitu ya. Nah, kita kan tidak menjadi reaktif tetapi responsif begitu oh iya begitu tenang menyadari tarik nafas membiarkan diri saya merasakan ini apa ini yang saya rasakan. Saya merasa oh ya saya butuh lebih banyak air minum walaupun saya udah minum sebelum tapi saya butuh lebih banyak karena matahari sangat panas. Jadi saya pulang lagi ambil minum setelah minum oh ya lebih enak badannya. Jadi kadang-kadang kita
kalau hal-hal yang kita pikir kita gelisah ini karena apa, lalu kemudian ada sesuatu, misalnya ada motor lewat ngebut, wah kita sangka kita bisa kesel sama itu, aduh gimana sih, seakan-akan itulah penyebabnya. Jadi suatu yang dari luar, padahal sebenarnya ada suatu dalam diri kita yang kita nggak sadari ya. Jadi sebenarnya salah satu tujuan kita belajar ini adalah untuk menjadi responsif dan tidak reaktif. Responsif itu adalah ketika kita kemudian menyadari apa yang, jadi kita em, ber, memberi respon sesuai dengan nilai diri kita. Jadi misalnya, misal kita adalah orang yang saya jadi ingat contoh itu loh. Salah satu pengemudi eh, apa sih? Kejadiannya tuh di mana saya lupa lah. Serempetan lah seperti biasa ya, itu kan banyak sekali kejadian. Lalu itu kan viral gitu. Terutama viral karena berantem di jalan, gitu kan. Marah-marah sampai bawa-bawa nama keluarga yang jenderal lah apalah kayak gitu kan, jadi viral lah itu berita. Lalu ada salah satu tetangga dari, atau entah siapa saya lupa lah, lupa saya detailnya, tapi ada orang yang kemudian bicara memberi testimoni bahwa orang itu sebenarnya sehari-harinya tuh orang yang baik, bergaul, yang suka menolong, nggak neko-neko, nggak macem-macem gitu. Berarti apa yang terjadi? Nah, yang namanya responsif adalah ketika kita mampu memberi respons berdasarkan nilai-nilai diri kita. Jadi kalau kita adalah seseorang yang tenang, yang sabar, yang rendah hati, yang em, eh, ya punya nilai-nilai semacam itulah ya, maka kita akan memberi respon sesuai itu. Tapi kalau kita reaktif, maka penyebab dari luar lah yang kita biarkan lebih banyak mempengaruhi perilaku kita. Jadi responsif itu diri kita, nilai-nilai diri kita, value kita. Itulah yang lebih banyak mempengaruhi cara kita berperilaku. Reaktif lebih karena sesuatu yang dari luar. Nah, menjadi mindful itu kan, dan kemudian menyadari apa ini pikiran-pikiran kita, perasaan kita, sensasi, itu adalah menolong kita menjadi lebih tenang sehingga kita bisa berespon seperti apa adanya diri kita dan bukan bereaksi ya ketika emosi itu sedang membajak diri kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tadi penjelasan saya yang tadi ya tentang bagaimana tanpa sadar kita bisa sangat terjebak gitu ya kepada pikiran kita. Ya, jadi em, coba kita lihat satu. Oh, sorry sebentar, kayaknya saya tadi belum share ini, belum share sound. Coba kita lihat. Ini sekedar cuplikan film, tapi saya pikir ya baik lihat. You have to learn to select your thoughts the same way that you select your clothes every day. Now, that's a power that you can cultivate. You want to come here and you want to control your life so bad, work on the mind. And that's the only thing you should be trying to control. Because if you can't master your thoughts, you're in trouble forever. I am trying. Hello, that's the damn problem. Stop trying. Surrender. Go out into the garden and just sit there and still your mind and watch what happens. Why don't you just let it be? Ya. Jadi ini secuplik film ya yang bicara tentang bagaimana kita seringkali merasa bahwa kita berusaha menyelesaikan masalah, padahal sebenarnya yang harus kita lakukan itu lepas dan menerima aja. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan, ya aku melakukan kesalahan, dan bukannya terus aduh mestinya harusnya aduh kenapa ya waktu itu gara-gara dia sih, kalau aja dia nggak begitu, aduh lagi itulah yang bikin kita kayak terjebak ya di dalam pikiran kita. Em, saya ingat seseorang yang teman yang kemarin kita baru ngobrol-ngobrol, lalu dia bercerita, saya merasa stuck dengan pekerjaan saya, dia bilang. Terus lalu apa rencanamu, saya tanya. Terus dia bilang, aku kok rasanya mestinya aku pindah kerja, apa ganti profesi, dia bilang ganti profesi. Oh ya, lalu apa yang sudah dicoba dilakukan?
ya aku udah pikir-pikir sih, aku udah begini-begini, dia bilang gitu kan ya. Aku udah coba, kayaknya aku lebih cocok jadi profesiku ini deh gitu kan dia bilang. Lalu apa yang membuatmu nggak berpindah profesi? Lalu dia bilang, ya mau sih, tapi kalau misalnya nanti aku ternyata nggak berhasil gimana ya? Kalau misalnya nanti ternyata aku udah oh, ganti profesi, tetapi kemudian nggak sebagus yang lalu gimana ya? Kalau misalnya ternyata aku gagal gimana ya? Kalau misalnya aku bilang ke bosku, boleh nggak saya pindah divisi lalu ditolak gimana ya? Kalau nanti ditolak, terus nanti kalau orang-orang tahu bahwa aku pernah minta ganti divisi lalu aku ditolak, lalu orang-orang ngomongnya apa ya? Nanti kalau misalnya orang-orang ngomongin gitu, aduh pasti nggak enak banget tuh. Nanti apalagi kalau misalnya ternyata diizinkan terus aku pindah, waduh, terus dia bicara kalau gitu tuh. Saya aja yang dengernya lelah. Lalu saya mengatakan sama dia, pasti kamu lelah sekali gitu. Dia bilang, iya, kok tahu? Dia bilang, ya iyalah, cuman ngedengerin kamu ngomong nggak sampai 5 menit aja, energi lelahnya bisa saya rasa. Sementara ini adalah pikiran yang sudah berbulan-bulan ada di kepalamu. Ya, dia bilang, jadi dia memang sedang merasa sangat lelah sampai kayaknya freeze gitu. Jadi sampai dia akhirnya malas berangkat kerja, jadi segala macam, malas ngobrol, lalu segala macam hal mempengaruhi diri dia. Jadi semua hal dia biarkan bermain di pikiran dan tidak ada satupun yang kemudian dilakukan karena terjebak di dalam pikiran kalau, aduh kalau gitu. Ini salah satu potongan film ini kan walaupun tidak bicara tentang satu hal yang sama ya, tapi apa yang dikatakan itu kira-kira seperti itu. Lakukan aja lalu lihat aja. Let it be gitu ya. Coba jalani aja. Jadi apa yang ada di pikiran itu tidak nyata. Lakukanlah sesuatu yang nyata. Itulah yang akan membuat kita kemudian hidup dan bertumbuh gitu. Tetapi ketika kita terus berpegang pada ketakutan, dia tuh dipegang gitu, takut gitu. Aduh nanti kalau gini, kalau gitu, gitu ya. Wah udah nggak kemana-mana deh kita. Itu lelah. You have Nah, ini satu footage yang menarik ya. Coba deh lihat. Arah keretanya kemana? Tergantung ngelihatnya. Lihatnya. Ya, ketika melihat ini, arah keretanya kemana? Ke Menuju depan. ke depan ya, ke arah depan. Coba sekarang kita lihat, bisa nggak? Coba kita ubah arah datangnya kereta. Coba, bisa nggak? Kita ubah arah. Bisa nggak? Ke belakang, Bu, sekarang. Iya, menarik ya. Jadi begitu saya lihat video ini, iya ya, pikiran kita itu kadang-kadang begitu kita biarkan mengontrol kita tanpa pernah kita koreksi ya, tanpa pernah kita benar-benar cek realitanya sebenarnya seperti apa. Dan dari video ini kita bisa lihat bahwa pikiran itu bisa sangat menipu kita. Bisa sangat menipu kita tergantung dari apa yang kita biarkan mempengaruhi pikiran kita. Maka kesitulah kita akan mikir. Lalu itu akan mempengaruhi emosi kita dan seterusnya gitu ya. Dan keputusan-keputusan kita. Yang kalau keputusan kita nggak tepat juga ya pasti akan mempengaruhi emosi kita, perilaku kita, dan seterusnya ya. Seperti yang kita pernah pelajari. Nah, em, ini satu kutipan ya yang ketika papa saya meninggal sekian, tahun berapa papa saya meninggal tahun 2012 ya. Itu kan eh, sebenarnya kami lagi bikin buku tuh tentang beliau itu karena papa saya ada rencana mau eh, di ulang tahunnya yang ke-80 waktu itu ya mau
membuat satu acara lah khusus. Jadi saya bikin buku. Lalu saya mulai eh, menulis tentang kehidupan keluarga kami dan seterusnya. Lalu saya ketemu dalam rangka saya membuat ilustrasi dan lain-lain, saya ketemu konten ini quotes ini. Lalu saya pikir ketika eh, kemudian saya menulis buku itu yang saya pikirin adalah gini, aduh sedih ya, semua itu sudah berlalu gitu loh. Karena saya mau ngilang lagi ke masa kanak-kanak, masa ketika mama saya masih hidup, mama saya udah meninggal lebih dulu ya. Jadi sedih gitu ya. Tapi terus quotes ini begitu saya temukan, saya pikir iya ya, kenapa? Kenapa saya melihatnya? Lalu saya, aduh sedih ya. Andaikan mama saya bisa hidup lagi. Aduh, kenapa ya? Kok dulu aku nggak terlalu banyak menghabiskan waktu. Aduh, aku sibuk kenapa ya gitu. Sedih. Tapi begitu kemudian cara berpikirnya diubah, wah, rasanya itu kayak tersenyumlah karena kamu pernah punya mama yang seperti itu. Kamu pernah punya papa yang seperti itu. Tersenyumlah karena pernah ada peristiwa-peristiwa ini. Jadi kita tinggal tergantung cara kita melihatnya seperti apa. Lalu itulah yang akan buat kita aduh mestinya, aduh sayangnya, aduh gitu kan ya. Kita kayak berpegang pada sesuatu yang kita terus-menerus sesali. Aduh andaikan aku lebih banyak menghabiskan waktu, andaikan ini, oh, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kemudian pikir, wah aku pernah ini, aku tersenyum karena itu pernah terjadi. Jadi itu adalah tentang mampu melihat dari sisi berbeda sehingga itulah yang buat kita bisa melepas gitu ya dan nggak terus menerus kayak aduh kok gini, aduh kok gitu mestinya harusnya gitu ya. Ya, inilah yang sering kali terjadi ya. Jadi yang namanya ingatan-ingatan itu ya akan memberi kepada kita informasi tentang apa yang pernah terjadi ya. Ingatan itu memungkinkan kita untuk kembali ke masa lalu, kita bisa belajar dari masa lalu, kita dapat insight untuk ke masa depan ya. Tetapi kita mesti hati-hati karena kemudian kalau kita tidak aware, kita tidak mindful, kita bisa tanpa sadar kemudian malah jadi terjebak pada masa lalu gitu. Seakan-akan hidup akan selalu begitu. Misalnya salah seorang yang datang kemudian eh, menceritakan masalahnya ya kepada saya, em, dia terus-menerus bicara tentang mamanya yang lebih sayang kepada adiknya daripada pada dia. Lalu itu terus mestinya, aduh kenapa? Jadi dia merasa bahwa seluruh masalah hidupnya sekarang itu adalah karena mamanya. Jadi mestinya harusnya gitu ya. Jadi padahal sekarang itu kan peristiwa udah sekian puluh tahun lalu. Padahal sekarang dia sudah menjadi seseorang yang karirnya sangat baik, keluarganya baik gitu ya. Oke, tapi nggak bisa dilihat terus-menerus berpegang pada, merasa terus-menerus malang, merasa terus-menerus jadi korban gitu. Sehingga salah satu yang membuat dia datang ke saya itu adalah karena dia punya masalah relasi di tempat kerja, konflik sana, konflik sini gitu ya. Kenapa saya kayak gini gitu ya? Nah, ketika kemudian kita mulai pelajari apa yang terjadi, nah salah satu yang saya temukan adalah ini, tidak melepas. Dipegang terus itu cerita. Dipegang terus, dihidupkan terus, seakan-akan itulah satu-satunya bagian dari kehidupan. Jadi tentang keberhasilannya di dalam pekerjaan, tentang keluarganya, tentang hal-hal baik yang dia lakukan dan yang dia alami sekarang. Waduh, enggak. Seakan-akan itu meaningless gitu ya. Jadi itu sangat sangat sayang ya, sangat sayang. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memperjelas bahwa yang namanya letting go itu nggak sama dengan giving up. Ketika kita give up, kita menyerah, itu adalah sesuatu yang kita, ya udahlah. Tetapi kalau kita letting go, itu adalah sebuah proses yang ketika kita sudah proses, kita tahu bahwa ini nggak bisa diapa-apain kecuali dilepas. Kenapa? Karena ini sudah berlalu dan tidak ada uh, apa namanya
hal yang tidak ada gunanya untuk dipegang gitu. Karena itu sudah bukan realita lagi. Jadi beda dengan give up. Give up itu ya udah, ya udahlah terserahlah. Udah saya menyerah gitu ya. Tapi letting go itu tidak seperti itu ya. Letting go itu kita tetap melakukan prosesnya seperti yang seharusnya. Lalu kita menyadari bahwa oke, ini saya let go. Ini sesuatu yang ternyata tanpa sadar saya pegang selama ini. Ya kayak hal sederhana tadi lah, nyetrika itu gitu. Ternyata itu berpegang pada sesuatu yang sebenarnya konyol, nyiksa aja gitu. Dan kita juga nggak ngerti kenapa kok pikiran itu harus kita pegang terus. Nah, bagaimana kita tahu ya, em, ini memang sudah saatnya melepas. Ketika kita mulai merasa frustrasi, aduh kenapa ya aku begini ya? Misalnya kayak eh, teman yang saya cerita tadi datang tentang masalah relasi gitu ya. Dan dia merasa hidupnya merana, merasa terus-menerus malang gitu. Jadi ketika mendengar dia bercerita, dan saya itu kan orang netral ya, jadi saya seperti menjadi cermin buat dia. Jadi kemudian hasil dia bercermin itu saya sampaikan ke dia gitu. Barulah dia sadar gitu. Jadi bahwa betapa banyak hal baik di dalam hidup yang dia tidak lihat. Nah, itu yang membuat dia merana, merasa mengasihani diri, terus kayak lelah gitu hidupnya. Nah, ketika kita mulai seperti itu, kita tahu bahwa ini saatnya kita mulai mikir, ada apa ini? Ya, jadi makanya mengenali apa yang terjadi, mindful pada apa yang ada di pikiranku, ada sensasi-sensasi apa, ada feeling apa, ada mood apa, itu penting kita lakukan sehingga kita jadi aware sama apa yang terjadi. Jadi kita tahu bahwa kalau kita meledak misalnya gitu, itu bukan karena ada orang yang mancing, tetapi karena dalam diri kita sendiri sebenarnya udah menggelegak, cuman tinggal butuh ada yang mancing aja tuh gitu ya. Yang mana kalau yang di dalam diri kita yang menggelegak itu nggak ada, orang mancing juga kita akan lebih responsif dan bukannya reaktif. Jadi ketika kita mulai merasa seperti ini, kita tahu bahwa inilah saatnya kita let go. Nah, kita akan mulai melihat tentang bagaimana kita memproses ya, uh, memproses bagaimana caranya kita let go dengan kita melihat mengapa sulit untuk melepas. Ketika kita tahu mengapa sulit untuk melepas, kita jadi mengerti bagaimana seninya ini untuk kita bisa melepas. Nah, ada beberapa hal yang walaupun ini bukan artinya hanya ini ya, tetapi beberapa hal yang rasanya paling sering saya temukan gitu, saya coba untuk bahas di sini. Yang pertama adalah takut mengalami perubahan ya. Jadi tanpa kita sadar kita bisa loh apa ya kayak teman saya tadi yang saya cerita. Ketika dia udah merasa ya ini pekerjaan ini bukan passion saya deh. Passion saya tuh sebenarnya melakukan hal yang lain. Tapi ya itu takut mengalami perubahan. Itu seakan-akan perubahan itu sesuatu yang buruk gitu. Jadi karena ada rasa takut, kayak perubahan itu sesuatu yang aduh harus dihindari gitu. Kalau bisa jangan berubah. Nah, padahal pikiran tentang kalau bisa jangan berubah gitu, itu tuh benar atau salah, tepat atau enggak pernah kita cek gitu ya. Jadi ya udah kita ngikut aja dan itu kita pegang terus gitu. Seakan-akan perubahan itu sesuatu yang sangat menakutkan. Ada yang bercerita ke saya bahwa dia sudah berpacaran sekian lama dan dia merasa bahwa eh, lebih banyak konfliknya. Terus saya tanya, apa yang membuat masih dipertahankan? Ya kalau misalnya nanti putus, kalau ternyata saya nyesel gimana? Kalau misalnya nanti saya nggak dapet pacar yang lebih bagus gimana? Kalau misalnya nanti ternyata dia dapet yang lebih baik dari saya lalu oh dia bahagia saya menderita gimana? Kalau wah kalau gitu ya seakan-akan hanya ada perubahan itu hanya akan membawa sesuatu yang negatif. Nah, itu yang tadi kita bicara soal mind traps ya. Jadi kita kayak terperangkap di dalam pikiran. Maka ketika kita eh,
mulai seperti tadi ya, mulai lelah, frustasi, kita mulai tahu nih kayaknya ada sesuatu nih yang salah nih. Berarti caranya bagaimana? Biarkan diri kita mengalami perubahan. Kita melepas itu pikiran bahwa perubahan itu sesuatu yang buruk. Karena perubahan bisa membawa kepada kebaikan. Apalagi kalau ini cerita yang lain lagi adalah sama tentang pacaran ya. Jelas-jelas prinsipnya beda. Jadi begitu dari awal prinsipnya udah beda, apa yang membuat dipertahankan? Takut perubahan. Padahal udah jelas prinsipnya beda. Nggak akan juga bisa menikah gitu kan. Tetapi takut perubahan. Nah itu kan sesuatu yang sayang sekali ya. Jadi seringkali kenapa kita sulit melepas? Ternyata penyebabnya adalah kita tidak merasa bahwa perubahan itu suatu yang baik. Padahal perubahan sangat bisa membawa kepada hal yang baik. Mengapa sulit untuk melepas? Kita bisa nggak menyadari bahwa ternyata hidup itu kita jalani tanpa tujuan. Jadi hidup itu ya sengalirnya. Jadi misalnya ketika ketemu dengan orang tertentu yang kemudian kita menjalin hubungan, berpacaran, ya karena kita nggak punya tujuan hidup, jadi ya sudah, pacaran dijalani. Ketika kemudian pacaran ini bikin gelisah, misalnya apa ya, relasi yang toksik gitu ya, relasi yang toksik. Nah, kalau kita punya tujuan hidup, maka kan kita hidup itu mengarah pada tujuan hidup. Begitu kemudian kita mengalami peristiwa-peristiwa atau relasi atau apapun yang kemudian membuat kita tidak mengarah pada tujuan, itulah yang membuat kita melepas. Berpacaran dengan dia membuat aku nggak bisa mencapai tujuan hidupku karena aku mau ke sini, dia maunya ke situ. Nah, kalau kita tidak punya tujuan hidup, maka kita kan ngikut aja tuh. Jadi kayak, oh ini nih yang aku butuh, ini yang aku butuh. Padahal sebenarnya orang luar yang melihat, aduh itu toksik banget relasi ini. Jadi kita punya tujuan hidup atau tidak? Itulah yang akan menolong kita untuk kita bisa melepas apa enggak. Nah kalau kita nggak punya benchmarkingnya itu loh, apa nih gitu ya, yang jadi standar. Jadi kita nggak punya itu tuh, sesuatu yang sedang kita tuju. Jadi kita nggak bisa mengakses hal-hal dalam diri kita tuh sebenarnya baik atau enggak ya buat aku. Karena kita nggak punya ininya nih, apa, patokannya. Kalau kita punya tujuan yang jelas, yang aku ingin hidup seperti ini gitu ya, maka hal-hal yang hanya akan menghambat itu relatif ya, bukan pasti mudah ya, tetapi relatif akan lebih mudah untuk kita lepas. Kenapa? Karena alasannya jelas. Ini tidak sesuai tujuan hidup. Maka kalau kita mau bicara seni tentang melepas, maka salah satu hal yang paling mendasar adalah milikilah tujuan hidup. Karena itu yang akan membuat diri kita itu hidupnya tuh kayak bermakna gitu loh. Fulfill diri kita. Karena kita tuh hidup pasti punya tujuannya. Kenapa? Karena kalau enggak, buat apa sih kita diciptakan se-sophisticated ini gitu ya? Kenapa kita nggak seperti tanaman aja tuh, bunga, mekar, lalu layu dan rontok? Kenapa nggak begitu aja hidup kita? Kalau memang hidup kita nggak ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuan kita ini diciptakan, kenapa kita nggak jadi kayak hewan aja? Ya udah, hidupnya ya begitu, sederhana begitu. Kemudian makanya kan otak manusia ini ya besar gitu, beda dengan hewan-hewan lain otaknya kecil. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak hal yang perlu dia lakukan dalam hidup ini, dia mati sudah gitu. Kita diciptakan dengan serumit ini, sesophisticated ini, pasti ada tujuan. Nah, memiliki tujuan hidup itulah yang membuat kita lebih mudah untuk melepas hal-hal yang tidak eh, ada gunanya gitu sebenarnya selama ini kita pegang.
Nah, berikutnya, mengapa sulit untuk melepas? Karena kita menyangka kita membutuhkan. Jadi, salah satu kisah yang sedang saya tangani adalah eh, kisah perselingkuhan. Jadi, ketika eh, yang berselingkuh ini sebenarnya menyadari bahwa itu salah, ingin lepas dari perselingkuhan itu. Tetapi kemudian ketika mulai ada pembicaraan-pembicaraan apa yang terjadi dengan diri, apa yang ada di pikiranmu gitu ya, saya ajak dia untuk mengenali gitu ya. Jadi bukan cuma tentang eh, apa putus atau enggak, bukan cuma tentang itu karena itu latar belakangnya jelas itu sesuatu yang abstrak. Nah, konkretnya adalah coba kenali apa pikiranmu, apa yang ada di pikiran. Lalu salah satu yang dia katakan adalah karena aku membutuhkan dia. Lalu itu saya challenge. Apa betul kamu membutuhkan dia? Apa yang sebenarnya kamu butuh? Dan berselingkuh itu apakah menjawab kebutuhan atau menambah masalahmu? Nah, ketika dia diajak berpikir seperti itu ya, apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Jadi saya bilang, lepaskan bayangan orang itu, lihat aja dirimu dulu. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Kamu sangka kamu butuh dia, apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Terus dia bilang, aku sebenarnya membutuhkan keintiman. Dan dengan pasanganku, aku tidak bisa intim. Nah, berarti yang kamu butuhkan adalah bagaimana supaya kamu bisa intim dengan pasanganmu. Jadi apa yang sebenarnya kita butuhkan? Kita pikir kita butuh banget tuh ya untuk terus-menerus mengingat bagaimana mama kita begitu lebih sayang sama adik kita daripada pada kita. Kita sangka kita butuh itu gitu. Kita sangka kita butuh untuk mama kita lebih sayang sama kita. Kita sangka bahwa hidupku akan lebih bahagia kalau dulu mamaku lebih sayang seperti aku, seperti sayang pada adik. Kalau boleh malah lebih sayang aku. Kita pikir kita butuh itu. Tetapi ternyata realitanya begitu dilihat, si adik yang lebih disayang oleh mama itu, apakah hidupnya sekarang lebih baik? Ternyata enggak juga. Jadi apa sebenarnya yang kita butuhkan? Apa betul kita butuh dulu waktu kecil dimanja seperti mama kita memanjakan adik kita? Apa betul kita butuh itu? Jadi mengapa sulit untuk melepaskan? Karena kita merasa, kita menyangka kita membutuhkan suatu. Tapi kita nggak benar-benar pernah men-challenge pikiran itu. Apa betul kita butuh? Apa yang sebetulnya kita butuh? Jadi kita biarkan pikiran kita tuh menipu kita. Seakan-akan kita butuh. Sama seperti kereta tadi. Kita biarkan aja pikiran kita itu mengatur seakan-akan keretanya ngarahnya ke sana. Padahal jangan-jangan keretanya mengarah ke sini. Tapi kan kita biarin aja. Kita nggak benar-benar mempertanyakan. Dan itu kemudian mengganggu, membuat kita terus-menerus dipenuhi oleh amarah. Mestinya dulu mamaku, mestinya gitu. Jadi kalau kita mulai merasa lelah dengan pikiran-pikiran kita, perasaan yang terus-menerus gitu ya. Lalu kita menyadari bahwa oh, ada sesuatu apa nih ya. Lalu kita mulai berpikir, aku harus berubah. Maka salah satunya adalah dengan mempertanyakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, mengenali pikiran yang selama ini mengganggu emosi. Ya, jadi emosi itu kan sesuatu yang kayak jadi penanda ya, kayak memberi sinyal bahwa ada sesuatu gitu kan. Nah, begitu kita proses emosi kita dengan cara kita menenangkan sehingga kita bisa berpikir lebih tenang, maka disitulah kita bisa memproses pikiran kita sehingga kemudian kita menyadari apa sebenarnya. Ya, jadi ini adalah hal kedua. Mengapa sulit untuk melepas? Karena tidak mampu menemukan makna dari peristiwa yang kita sangka gitu ya,
kita sangka itu negatif bagi persepsi kita ya mengatakan bahwa itu peristiwa negatif. Kita nggak mampu menemukan makna dari peristiwa negatif yang terjadi. Ya, salah satunya adalah em, yang saya ceritakan teman saya tadi ya, yang mengalami eh, trauma eh, perang itu ya. Jadi dia, aku, kenapa aku harus mengalami itu? Kenapa? Aduh, itu membuat aku jadi kenapa? Karena dia kan jadi sangat traumatis ya. Dikit-dikit tak kaget, dikit-dikit takut, dikit-dikit teriak, dikit-dikit marah karena jadi kenapa gitu. Nah, ketika terus-menerus kita gang gitu loh, kenapa seakan-akan segala sesuatu kita harus dapat jawaban. Tapi kita bisa sebenarnya melihatnya dengan cara yang berbeda, yaitu melihat bagaimana dampak peristiwa itu menambah kekayaan emosi kita, menambah kekayaan pengalaman hidup kita. Karena nggak banyak orang diberi izin ya oleh Tuhan mengalami hal-hal seperti itu tuh kan nggak banyak orang. Ketika dari sekian banyak orang kamu dipilih untuk boleh mengalami itu. Bagaimana itu menambah kekayaan emosi? Bagaimana itu menolongmu memahami orang lain yang sedang mengalami trauma misalnya kayak gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang saya tolong ke yang tadi bicara tentang kenapa mama saya lebih saya mestinya dulu sekarang saya kayak gini karena mana. Coba lihat makna dari peristiwa yang terjadi. Apa yang sekarang terjadi padamu dan apa yang terjadi pada adikmu. Bagaimana pemanjaan itu mempengaruhi gitu. Jadi ketika kita mampu menemukan makna dari peristiwa, jadi kita nggak pegang terus gitu dengan marahnya kita rasa nggak adil, padahal peristiwa itu udah sekian puluh tahun lalu terjadi gitu ya. Itu biasanya karena kita terus-menerus apa ya, kita tidak mampu menemukan meaningnya. Apa sebenarnya maknanya? Kenapa aku diizinkan mengalami? Jadi cara berikutnya adalah coba temukan makna dari apa yang terjadi. Itu yang akan membuat kita, iya, untung ya, ternyata aku dulu nggak dimanja. Kalau aku dimanja, mungkin aku akan begini, begini, begini. Sehingga kita bisa melepas itu. Pikiran bahwa harusnya dulu aku disayang seperti adikku, itu bisa kita lepas. Karena kita bisa menemukan makna ya, di peristiwa yang terjadi. Berikutnya, mengapa sulit untuk melepas ya? Karena kita terlalu peduli pada apa yang dipikirkan orang lain atau ingin selalu menyenangkan orang lain. Jadi salah satu teori mengatakan begini, otak kita itu kan apa ya, berevolusi, tetapi maksudnya hal-hal yang secara turun temurun terjadi gitu ya, itu akan tetap mempengaruhi pola pikir kita kalau kita tidak mindful. Jadi misalnya begini, masa lalu eh, manusia itu memang harus hidup berkelompok. Kenapa? Karena kalau dulu kan masih banyak sekali hewan buas, kemudian kehidupan masih begitu kanibal gitu ya, begitu mengerikan. Jadi kalau kita tidak berada di dalam satu kelompok sehingga bisa saling membela, nah kita gampang sekali punah gitu. Jadi memang berusaha diterima di dalam kelompok, berusaha menyenangkan orang lain, berusaha adjust sama kelompok, tidak mau kelihatan berbeda gitu supaya sama. Itu memang salah satu skill yang dulu dibutuhkan untuk bertahan. Nah, tetapi saat sekarang kehidupan sudah berbeda, kita nggak punya lagi tuh ketakutan-ketakutan seperti itu. Hewan buas juga udah jarang ada, tergantung kita ada di mana gitu ya. Tapi sekarang kan relatif jarang ada harimau tiba-tiba muncul atau beruang atau apa kan nggak ada. Nah, tetapi kebutuhan kita untuk selalu gitu ya, pengen diterima gitu ya, pengen menjadi bagian dari kelompok. Nah, sehingga kemudian kita sulit untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, misalnya eh, salah seorang yang datang untuk bicara dengan saya itu bercerita tentang burnout-nya dia gitu ya. Lalu cerita-cerita-cerita, oh ternyata dari cara dia bercerita juga kelihatan mau cerita tentang burnout,
mau cerita tentang marah, mau cerita peristiwa yang bikin sedih, wajahnya tuh sama semua. Ya begitu, selalu berceritanya dengan tersenyum, dengan gerakan yang sama, dengan gitu sama semua terlihat. Jadi apa ya? Tidak 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 mampu untuk menjadi diri sendiri. Jadi terus-menerus apa ya, berpegang kepada harus begini, harus gitu. Takut nanti dikritik. Kalau aku menjadi diri sendiri, takut nanti apa kalau berbeda, takut nanti takut gitu ya. Jadi penting sekali pikir apa yang dipikirin orang lain. Dulu tuh saya begini banget. Jadi boro-boro saya berani nih ngomong kayak gini. Boro-boro saya berani menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Takut banget. Takut dinilai. Aduh nanti kalau, aduh kalau itu, aduh kalau takut gitu. Seakan-akan pikiran orang lain itulah yang pasti benar dan kita pasti salah. Seakan-akan itulah yang akan menentukan bahagia tidaknya saya, sukses enggak, itu adalah pendapat orang lain. Nah, ketika saya mulai berproses, saya pikir bukan orang lain yang menentukan hidup saya. Yang menentukan bernilai tidaknya itu adalah diri saya sendiri dan tujuan hidup saya ya, value saya, misalnya spiritualitas saya, misalnya relasi dengan Tuhan atau apapun hal yang kita anggap penting dalam hidup ini. Bukan tentang orang lain. Jadi begitu saya belajar melepas itu ya, terserah orang lain mau ngomong apa, tetapi saya yakin bahwa tujuan saya melakukan ini adalah misalnya ya tentang apa yang kita pelajari, adalah karena saya sendiri udah berproses di situ dan saya merasa hidup saya jauh lebih ringan dibandingkan sebelum saya berproses. Lalu saya melihat banyak sekali orang yang hidup tuh berat gitu loh ya. Orang-orang yang potensinya baik gitu, orang-orang yang sebenarnya bisa bisa membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan, tapi dipenuhi rasa takut, dipenuhi dengan kisah-kisah masa lalu yang dipegang terus gitu ya. Waduh, rasanya. Jadi saya ingin ketika saya sharing ini ya, sharing karena memang saya ingin apa yang pernah saya alami dan itu menolong, kayak rasanya kayak membebaskan, meringankan. Andaikan lebih banyak orang yang tahu gitu. Misalnya ketika dulu saya belum mengerti apa itu emosi, tanpa sadar terbawa sana sini, terhempas sana. Saya andai lebih banyak orang yang mengerti ya, maka mungkin mereka akan lebih baik di dalam mengambil keputusan. Saya simply itu aja tujuan. Jadi orang mau menilai apa nggak penting, tapi kita tahu apa yang kita lakukan itu punya value gitu ya. Jadi ya sudah lepaskan pikiran tentang apa kata orang gitu. Ngejajanin juga kagak gitu ya, ngapain gitu mikir. Oke, nah mengapa sulit untuk melepas? Karena kadang-kadang ternyata ya em, pikiran tentang apa tujuan hidup, aku ingin bahagia. Pernah satu kali di dalam satu komunitas itu saya tanyain, apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup? Ternyata banyak yang bilang mau bahagia, tapi begitu ditanya apa itu bahagia, bingung. Bahagia itu apa? Ya seneng. Seneng itu apa? Ya apa yang aku mau, aku bisa dapat. Oh, jadi itu. Jadi ketika apa yang kita mau bisa kita dapat, maka kita akan bahagia. Iya, pernah nggak mengalami apa yang kamu mau semua kamu dapat? Pernah. Selalu enggak. Lebih sering mana? Mendapat apa yang dimaui atau enggak mendapat yang lalu mulai macam-macam jawabannya. Tapi salah satu jawaban yang menarik adalah, ya kalau saya nggak dapat apa yang saya mau, saya akan kejar. Sehingga saya akan selalu mendapat yang saya mau, sehingga saya selalu bahagia. Lalu saya bilang, apakah itu pernah dilakukan dan bisa dilakukan? Nah, mulailah tuh terjadi petana. Tapi yang lebih penting sebenarnya, balik lagi ke yang awal tadi, apa tujuan hidupmu? Kadang-kadang begitu kita sibuk mengejar kebahagiaan, terus kita melenceng tuh tujuan hidup kita udah nggak kekejar karena kita sibuk menjaga jangan sampai nggak bahagia, jangan sampai terluka, aduh jangan sampai, iya loh akhirnya kita muter-muter di tempat dan kita tidak menuju pada tujuan hidup. Jadi apa sebenarnya kebahagiaan itu? Ya ketika saya lama kan bekerja di sebuah sekolah ya, suka ngobrol-ngobrol sama orang tua murid, kemudian salah satu yang saya tangkap dari pikiran mereka adalah
ingin anaknya, karena kan banyak orang tua fokus pada nilai ya, nilai anak gitu. Kenapa sih fokus sekali pada nilai anak? Apa yang terjadi? Apa yang ada di pikiran gitu kan? Ngobrol-ngobrol. Nah ternyata eh, pingin anak nilainya bagus supaya nanti dapat sekolah yang bagus, supaya nanti dapat universitas yang bagus, supaya nanti dapat pekerjaan yang bagus, supaya nanti dapat uang yang bagus, supaya mereka bahagia. Itu. Jadi ujung-ujungnya itu. Nah, ketika mulai ngobrol-ngobrol, apa iya? Apa iya uang yang banyak akan membuat bahagia? Enggak sih. Nah, terlalu apa? Apakah memang uang membuat bahagia? Apakah memang jadi pembicaraan itu akhirnya membuat iya ya apa itu sebenarnya kebahagiaan dan tanpa sadar kita mengejar sesuatu yang tidak nyata. Kan yang namanya bahagia itu apa? Realita hidup adalah ternyata ada banyak hal-hal yang sulit yang memang harus kita jalani. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita berjuang, itulah yang membuat kita bertumbuh. Kalau hidup ini nyaman terus, kan kita nggak bergerak, kita nggak melatih diri kita nggak bertumbuh, kita nggak berproses. Ternyata realitanya hidup ini ada ketidakadilan, ada musibah. Ternyata begitu kan realitanya. Sehingga kalau yang kita lakukan adalah berusaha supaya tidak kena musibah, misalnya gitu ya, atau berusaha untuk selalu mendapat keadilan, wah kita bisa mengejar muter-muter sana sini, sehingga kita sebenarnya nggak jelas hidup kita ini untuk apa. Jadi misalnya ada apa supaya nggak konflik, kita selalu berusaha nyenengin orang, misalnya begitu kan, supaya apa eh, tidak macet kita berusaha wah nih ini mengingatkan saya pada satu cerita ya itu buat saya salah satu tragedi kehidupan ya kejadian di eh, apa sih namanya tuh aduh kok saya lupa sih. Salah satu ini deh mall yang besar di Jakarta Barat saya lupa namanya soalnya itu bukan wilayah saya jadi saya lupa. Saya tuh pernah punya pikiran begini, aduh enak banget ya kalau bisa tinggal di tempat kerja dengan rumah tuh deket. Saya merasa itu akan lebih aman gitu. Nah, tetapi ketika saya berusaha untuk, aduh gimana caranya, ternyata harga rumah dan lain-lain di sekitar tempat kerja saya sangat mahal sehingga akhirnya saya udahlah jauh sedikit. Nah, sehingga di dalam perjalanan itu ketika kena macet jauh saya bilang, aduh andaikan aja, aduh andaikan bisa lebih dekat tempat kerja, aduh aneh gitu ya. Pikiran-pikiran itu memenuhi sehingga membuat perjalanan jadi berat. Tapi kemudian setelah itu saya berproses sih. Nah, salah satu kisah yang terjadi ini menarik ya untuk dilihat. Jadi seseorang kemudian tinggal di sebuah apartemen pas di sebelahnya kantornya dia. Jadi apa yang dia lakukan setiap hari hanyalah turun dari apartemennya, lewatin lobi apartemennya, melewati lobi mall itu, dan kemudian masuk ke tempat kerja. Udah. Dan merasa bahwa itulah sebenarnya cara hidup yang kita idam-idamkan ya. Yang paling aman, paling menyenangkan, akan membuat kita emosi kita terjaga, senang, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Tahu nggak ceritanya tuh? Kan rame tuh cerita. Lalu ada seseorang ODGJ ya, kalau nggak salah si Sofren apa ya, kalau saya nggak salah. Tiba-tiba aja apa? Saya lupa apa ya, entah entah dibacok atau apa, pokoknya membunuh lah, membunuh orang itu. Jadi ketika dia lagi lewat keluar dari lobi apartemen mau menuju yang cuman jalan kaki deket banget, di situ dia diserang sama ODGJ. Jadi apa itu kebahagiaan? Kita mau kejar kayak apa juga gitu ya. Sampai kita mengorbankan. Makanya saya pikir-pikir ilusi banget itu pikiran saya ya. Bahwa yang namanya hidup ini akan lebih menyenangkan kalau gitu ya. Itu kan ilusi doang pikiran kita. Kita sangka itu yang kita butuhkan. Padahal sebenarnya perjalanan yang jauh dari rumah ke kantor itu mengajarkan saya banyak sekali hal. Mengajarkan tentang kesadaran saya akan pikiran-pikiran saya gitu ya. Ketika disalib orang ada pikiran apa yang muncul. Lalu saya melihat bagaimana diri saya berproses. Macet itu membuat apa saya berproses bagaimana melihat segitu banyak orang setiap hari pulang dan pergi sekian jauh. Kita sangka apa namanya ketika kita pikir yang bahagia itu begini, kita pikir begitu lalu kita kejar padahal sebenarnya itu apa itu sebenarnya? Apakah memang itu yang akan membuat kita fulfill dalam hidup ini?
Nah, ketika kita melepas itu ya, bahwa tujuan hidupku bukan untuk bahagia. Tujuan hidupku adalah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Dari mana kita tahu? Ya tentu saja dari kita mengenal diri kita. Kita mengenal bakat-bakat kita, kita ngerti apa ya masa lalu kita yang membentuk kita sehingga kita jadi orang yang seperti ini. Kita punya modal apa dalam diri kita? Kan itu kemudian yang menjadi clue tentang kita ini ngapain ya dalam hidup ini. Jadi harusnya kan itu yang kita kejar. Jadi lepas rasa butuh bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan dikejar, tetapi ketika kita menjalani hidup seperti yang seharusnya, lalu kita bahagia gitu ya. Lalu kok kita nyaman gitu ya. Dan kok kita rasanya kayak gitu ya. Capek pulang walaupun capek bekerja tapi rasanya seneng gitu. Jadi kan ketika kita merasa senang, ternyata bukan karena kita berusaha merasa senang, tapi karena kita menjadi diri kita. Kita melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan, berfokus di situ. Itulah yang kemudian memberi efek samping rasa bahagia. Jadi mengapa sulit melepas ya? Karena kita mengejar kebahagiaan maka lepas itu. Apa jangan mengejar kebahagiaan. Itu akan membuat kita lebih mudah melepas pikiran-pikiran yang sebenarnya kita pegang padahal itu tidak berguna. Berikutnya ya, ini mungkin yang masih ada beberapa sedikit sih ya. Tidak mampu menerima rasa malu dan rasa bersalah ya. Ini mungkin udah contohnya udah banyak ya. Jadi salah satu yang saya ingat adalah kisah seseorang yang datang lalu bercerita tentang jadi dia datang dengan marah-marah. Begitu saya cari tahu apa ini ya. Oh, ternyata dia punya pengalaman merawat seseorang yang sangat dia kasihi tapi lalu orang itu meninggal. Jadi dia sebenarnya dia tuh merasa bersalah tetapi dia mengungkapkannya dengan kan dia merasa harusnya aduh mestinya harusnya gitu. Jadi dia pegang terus peristiwa itu ya. Dan rasa rasa sedih dia karena kemudian itu mempengaruhi perilaku dia terhadap orang-orang lain karena dia takut banget orang lain juga akan meninggal seperti orang yang dia kasihin. Nah, itu ya ketika menolong dia melepas itu ya, melepas rasa bersalah ya. Jadi sebenarnya caranya ya dengan menerima. Nah, ini yang akan kita pelajari bulan depan ya. Acceptance itu seakan-akan sesuatu yang pasif, tapi powernya tuh luar biasa. Ketika kita mampu menerima, nah kita akan lebih banyak bicara bulan depan ya. Ingin terus memegang kendali, ya karena ya itu tadi takut perubahan salah satunya. Karena ketika kita nggak bisa mengontrol, rasanya kayak kehilangan kendali itu bikin kita merasa nggak aman. Ya, terus menerus nih salah satu cerita misalnya orang tua yang terus menerus mengontrol anaknya kayak hidup anak tuh mau dia pegang terus. Mulai dari ketika kecil sebenarnya ketika kecil wajar namanya anak belum mandiri, anak masih kecil memang harus kita pegang kendali. Kita yang tentukan dia makan apa, kita yang tentukan dia minum apa, kita yang tentukan dia sekolah di mana. Kenapa? Karena anak ini memang masih butuh diajar nggak bisa mandiri. Nah, tapi kan anak bertambah besar. Nah, tetapi ketika terus memegang kendali, karena rasanya hilang rasa aman kalau nggak pegang. Dipilihin, bahkan sampai kerja dimanapun diatur. Harus kerja di sini, harus nikahnya dengan ini, harus tinggal di sini. Wah, semua dikontrol gitu ya. Kan nggak bisa gitu kan. Apalagi kalau anak udah besar, dia juga punya kebutuhannya sendiri. Dia butuh, pasangannya juga punya tujuan sendiri. Wah, macam-macam hal terjadi akhirnya malah konflik, banyak bertengkar, lelah banget gitu ya. Maka kenapa sulit melepas? Karena merasa bahwa kalau aku nggak pegang kendali, itu hilang rasa aman. Kayaknya harus aku pegang kendali, tapi benar nggak itu? Apakah begitu kita pegang kendali semuanya aman? Ya ternyata enggak juga. Salah pilih. Kemudian ketika menikah dengan orang yang dipilih konflik, terus nyesel, aduh kenapa dulu, aduh udah lelah sekali. Apa mulai belajar untuk melepas bahwa kita memang tidak bisa mengontrol kehidupan. Banyak hal nggak bisa kita kontrol. Jadi apa yang membuat kita sulit untuk melepas? Itu adalah pikiran bahwa kalau aku pegang kendali, maka semua akan baik-baik saja. Padahal apakah benar begitu ya?
Tidak mengampuni ini juga sama ya. Ini saya rasa jelas lah ya, nggak perlu terlalu kita detilkan ya. Dan dari contoh-contoh tadi, misalnya mengampuni mama yang ternyata dulu lebih sayang sama adik daripada pada diri kita ya. Jadi kita melepas ya. Kita akan bisa melepas kalau kita memutuskan, oh ya aku mengampuni. Nah ini mungkin juga lebih banyak kita belajar tentang acceptance ya. Nah practice gratitude ini menarik ya. Jadi em, apa ini? Pikiran kita itu tanpa kita sadar, coba deh sekarang eh, ibu-ibu pikirkan gitu ya. Lebih banyak kita memikirkan hal-hal yang negatif atau yang positif. Saya rasa sebagian besar kita adalah lebih banyak memikirkan hal-hal negatif. Nanti, "Duh, kalau nanti hujan gimana ya? Aduh, banjir nggak ya?" Misalnya kayak begitu ya. Eh, apa namanya? Nanti kalau sakit gimana? Jadi kita terbiasa gitu ya. Ternyata memang otak kita ini dulu ya, seperti cerita saya tadi juga. Kita tuh kan hidup di masa purba itu memang urusan kita adalah survival. Bagaimana kita bertahan hidup. Sehingga memang setiap kali mau keluar dari goa nih orang purba, maka dia harus mikir, nanti kalau ada beruang aku bagaimana ya? Kalau aku lewat jalan sini nanti ketemunya harimau atau apa. Kalau aku mau ke ikan, aku mesti kemana nih ya supaya nggak ketemu buaya, supaya aku bisa mancing aman. Kalau nggak gitu, karena memang kehidupan penuh dengan ancaman. Nah, sehingga kita kemudian cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Namanya negativity bias ya, negativity bias. Jadi kita cenderung untuk otak kita itu memikirkan hal-hal yang negatif untuk survivalnya kita. Nah, tetapi kan kehidupan modern sekarang udah nggak seperti itu. Eh, apa namanya, hal-hal terkait survival kan nggak seperti itu. Nah, kita mesti melihat bagaimana realitanya gitu ya. Em, Maka yang namanya practice gratitude itu adalah ketika kita fokus kita adalah untuk menemukan hal-hal yang membuat kita bersyukur. Itulah yang bisa jadi penyeimbang untuk negativity bias kita itu kecenderungan untuk memikirkan hal-hal negatif. Dengan kita mulai mindful pada hal-hal positif di sekitar kita, bukan cuma sekedar mindful, tetapi bersyukur. Nih kayak sekarang nih ada bunyi burung di luar. Ketika saya mindful dengan apa yang terjadi di sekitar saya, ada suara anak-anak lagi tertawa, main bola, tuh bunyi bola ditendang, ada burung, seneng gitu ya. Maksudnya bersyukur untuk lingkungan yang damai. Misalnya begitu. Itu kan jarang sekali kita hal-hal sederhana seperti itu kita bersyukur. Maka ketika kita mulai melakukan yang namanya practice gratitude ini ya, mempraktekkan rasa syukur gitu ya, mengatakan, ah terima kasih. Nah itulah yang membuat kita lebih mudah untuk melepas tuh segala macam pikiran-pikiran, hal-hal yang terus kita pegang, kita sangka kita butuh, padahal sebenarnya kita nggak butuh. Nah kira-kira mungkin saya berhenti sampai di sini dulu ya, sudah panjang ini hal yang saya sampaikan, saya butuh untuk mungkin mendapatkan feedback dari eh, ibu-ibu sekalian, ada bapaknya atau enggak nih? Ya, apakah mungkin ada feedback atau pertanyaan? Silahkan saya kembalikan ke Ibu Eka. Baik, Bu Agape. Teman-teman, gimana? Ada yang mau bertanya? Silahkan langsung buka mic aja. Atau Putri, udah mau bertanya nggak? Kayaknya kayak mau siap bertanya soalnya. Eh, Bu Agape ini menarik bahwa salah satu yang saya pikir akan Ibu sampaikan bahwa melepas kemelekatan itu adalah tentang melepas to let go adalah tentang kemelekatan. Tapi Ibu tidak menyebutkannya dengan spesifik tentang kemelekatan ini. Em, banyak orang yang nggak, menurut saya nih Bu ya, banyak orang yang tidak sadar bahwa yang paling paling terlihat buat orang luar, kalau kan lebih mudah melihat orang lain ya Bu ya, melihat bahwa kenapa kok orang lain, kenapa kok begini ya gitu. Jadi sebagai orang luar gitu, kita bisa melihat bahwa oh ini terjadi karena
Misalnya adalah antara pasangan ada kemelekatan. Saya nggak ngerti bahasa ya. Kemelekatan lah bahasanya. Kemudian antara orang tua ada kemelekatan pada anaknya. Dan ini yang membuat eh, kelihatannya banyak sekali persoalan yang timbul dari kemelekatan ini sehingga tidak bisa melepaskan. Tidak bisa Ibu pernah tadi menyebutkan bahwa tidak eh, apa orang tua yang tidak bisa melepaskan anaknya. Ini kan bentuk dari kemelekatan juga. Nah, em, sejauh apa sebenarnya tentang kemelekatan ini yang membuat orang tua atau pasangan ini tidak bisa melepaskan? Karena kan saya tidak menikah, jadi saya melihat bahwa antara pasangan ini nih kayak ada memiliki, padahal kan sebenarnya eh, kedua kedua orang ini kan independen. Ada komitmen tapi kan sebenarnya independen. Nah, batas-batasan kemelekatan ini gimana nih Bu dalam urusannya letting go Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi sebenarnya relasi yang sehat itu namanya, jadi kan ada yang namanya independen, ada yang namanya dependent. Dependent itu kan kebergantungan. Yang kalau misalnya, pokoknya kita bergantung lah kepada orang lain. Yang rasanya kita nggak bisa sendiri gitu ya, kalau nggak ada dia. Kita dependent sama seseorang. Independent itu kan terpisah. Jadi aku bisa sendiri gitu ya tanpa kamu. Nah, di dalam relasi yang sehat, maksudnya relasi yang ada komitmennya, gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya komitmen, maka itu tidak menjadi masalah gitu ya. Independen, aku nggak cocok sama kamu, ya udah aku nggak berteman sama kamu, aku bisa kok hidup nggak ada kamu. Kalau tidak ada komitmen, tapi kalau ada komitmen, maka relasi itu adalah yang namanya interdependent. Interdependent itu adalah saya tetap menjadi diri saya sendiri, suami saya menjadi dirinya sendiri, tetapi di saat kita saling membutuhkan, tetapi kita bisa menjadi dua pribadi yang terpisah. Nah, saya punya eh, beberapa teman yang masuk dalam definisi yang Ibu sebut kemelekatan itu. Jadi apa yang terjadi? Tiap kali kita pergi, pasti ini karena yang teman saya yang perempuan, pasti suaminya ngikut. Gitu. Jadi kadang agak-agak awkward juga gitu ya. Tiba-tiba ada satu pria tapi kemanapun dia selalu ikut. Gitu. Di sisi lain saya juga punya teman pria, kemana-mana istrinya ikut gitu. Awalnya saya kagum, kagum sih, wih luar biasa, suami saya nggak bakal mau gitu maksud saya ya, untuk komunitas yang perempuan-perempuan semua terus tiba-tiba dia ngikut, wah dia nggak akan mau gitu, makanya saya salut awalnya. Begitu saya mulai sekali dua kali loh, ini apa yang terjadi gitu, sampai akhirnya daripada tidak bersama lebih baik tidak ikut kegiatan, atau demi supaya bersama-sama ada hal-hal yang kemudian akhirnya ditinggalkan gitu. Jadi saya pikir oh, kalau sudah harus berkorban, apalagi sampai berantem demi supaya selalu bersama, nah itu yang namanya nggak sehat. Nah, yang seharusnya terjadi adalah interdependen. Jadi misalnya nih, saya dengan suami sama-sama suka alam kan, sama-sama suka trekking. Tetapi hari ini nih sebenarnya saya diajak, ayo kita trekking yuk nih, mau ke sini-sini gini. Terus saya bilang, waduh, jam 3 udah bisa sampai rumah nggak nih? Saya ada ini nih apa kerjaan gitu kan. Ya nggak mungkin lah kan gini-gini gini. Ya udah, berarti dia trekking, saya jadi kita bisa trekking bareng dan menikmati dengan sangat senang. Tapi kemudian ketika memang nggak bisa, maka dia bisa sendiri dan saya sendiri. Itu tidak membuat dia batal atau saya batal. Gitu. Itu namanya interdependent. Jadi kita saling membutuhkan dan kita menikmati waktu bersama. Tetapi pada saat tidak bisa bersama, enggak apa-apa. Kita tetap menjadi pribadi kita masing-masing. Nah, itulah yang namanya dependent. Nah, kalau kita bicara soal kemelekatan itu datangnya dari mana, salah satunya ya memang dari pola asuh lah yang paling besar memberi pengaruh. Jadi kalau kita mau bicara apa sih sebenarnya pengasuhan ya, parenting, tugas utama orang tua tuh apa sih? Tugas utama orang tua adalah mengasuh anak sehingga kemudian dia bisa menjadi dirinya sendiri dan dia bisa mandiri menjalani hidup sebagai dirinya. Tetapi karena orang tua tuh salah satunya ya ingin kontrol karena dia merasa bahwa kalau aku nggak kontrol gitu ya nggak bisa tuh melepas gitu ya karena rasanya akulah yang paling padahal kan itu ilmu siapa iya benar kita yang paling ngerti bagaimana cara.
Nah, ketika kita nggak bisa melepas, ketika kemudian orang tua punya apa ya pikiran bahwa aku harus mengontrol segala sesuatu, maka itu dia mulai eh, menjadikan anak itu seperti yang dia mau. Maka anak dengan orang tua istilahnya tuh enmesh, ada enmeshment ya, melekatan itu. Jadi emosi orang tua sangat mempengaruhi emosi anak. Emosi anak sangat seakan-akan mereka tuh pribadi yang satu. Kemudian karena sangat dipengaruhi seperti pola pikirnya juga mirip. Maka misal udah dewasa, udah menikah, tapi konflik sama keluarga pulang ke rumah atau nelpon mah ini gimana nih gini 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 nanti mamanya yang nelponin besan mamanya nelponin iparnya mamanya yang ini waduh itu maka anak ini nggak akan pernah jadi mandiri begitu orang tuanya nggak ada lagi udah deh atau akhirnya yang terjadi adalah relasi dengan orang tua jadi lebih penting daripada relasi dia dengan pasangannya walaupun dia kemudian sebenarnya sudah menikah dan sudah membangun keluarga baru. Nah, itu yang namanya kemelekatan. Jadi, tanpa sadar ya, saya sih yakin sih, nggak tahu sih ya, sejauh yang saya tahu lah ya, sejauh yang saya tahu, saya nggak pernah menemukan orang tua yang dengan sengaja, misalnya mengatakan, aku mau ngontrol anakku supaya nanti gedenya dia nggak mandiri, pokoknya dia mau aku pegangin terus supaya dia nggak mandiri. Nggak ada. Semua orang tua pingin anaknya kemudian justru dengan menyangka bahwa dengan mengontrol, dengan maka anaknya nanti akan mandiri. Nah, tetapi anak tidak pernah diajar untuk kemudian mengambil keputusan sendiri, untuk mengenali minat-minatnya sendiri, gitu ya, sehingga akhirnya dia nggak berkembang menjadi pribadi yang fulfill dengan dirinya, puas dengan dirinya karena menjadi diri sendiri. Tapi terus saja ngikut, terus saja ngikut. Nah, nanti begitu udah menikah ya sudah terjadilah itu hal-hal yang seringkali kemudian uh, jadi konflik dalam pernikahannya. Nah, kira-kira itu sih. Apakah menjawab pertanyaan, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain, gimana? Ada yang mau bertanya? Bu Agape, berarti kalau ini kan tadi dari slide-nya kan banyak sekali tuh mengapa sulit untuk melepas. Berarti kan memang sulit itu melepas itu, Ibu. Kira-kira ada apa ya? Mungkin tips atau cara praktis barangkali Bu untuk kami gitu, gimana supaya lebih mudah barangkali untuk melepas. Pertama ya tentu saja kita menyadari dulu bahwa kita sedang memegang sesuatu. Memegang sesuatu yang bagaimana kita tahu ya kalau kita mulai mengenali itu yang tadi tuh ya kita mulai sering merasa lelah, frustrasi gitu ya. Apa ini gitu. Nah, boleh nggak ini saya copot ya remove-nya supaya saya melihat. Oh, tapi nggak banyak juga deh yang menyalakan kamera ya. Sama aja. Ya nggak apa-apa deh. Kadang-kadang kalau melihat gitu lebih enak gitu ya. Nah, tadi saya bicara apa ya? Tadi saya bicara apa ya? eh Sadar dulu tadi. Oh ya, oke. Ya. Jadi kalau kita mulai frustrasi, sering merasa sedih, merasa malang, ada kegelisahan-kegelisahan apa ini gitu ya. Lalu kita perlu mulai mengenali apa nih yang ada di pikiran kita. Jadi sekali lagi emosi itu bisa menjadi penuntun untuk kita menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi emosi jangan di-deny, jangan ketika kita gelisah atau sedih terus kita mulai udah nggak usah dirasain apa nggak usah dipikirin gitu karena banyak sekali yang masih seperti itu ya. Jadi bicara tentang emosi ini em, apa misal kayak penyesalan gitu ya. Ini ambillah satu contoh. Barusan di satu acara kemudian ada salah seorang yang memberi respons katanya. Saya sih nggak pernah menyesal dalam hidup saya. Menyesal tuh nggak ada gunanya. Lalu saya tanya, apakah memang Bapak tidak pernah menyesal? Atau Bapak tidak mau merasakan menyesal? Gitu. Lalu dia bilang, oh ya, saya nggak mau ngerasain sih. Karena memang siapa sih orang nggak pernah bikin salah. Tapi buat apa kita rasakan? Gitu. Nah, jadi padahal sebenarnya begitu kita merasakan penyesalan, disitulah kita tahu ada sesuatu yang salah. Jadi apa ini? Tetapi kan kita tidak reak
reaktif terhadap emosi itu. Kita responsif. Makanya kita perlu mindful, grounding. Nah, ini masih dilatih nggak nih? Grounding, deep breathing. Kan nggak perlu kita harus, aduh ada apa nih? Terus kita cari pojokan, lalu kita cari tempat sepi, yang apa sampai kita nyewa ruangan. Kan nggak perlu kayak begitu. Begitu kita udah sering berlatih ya, deep breathing. Kalau kita sering latihan, itu akan dengan cepat kita ingat. Sambil nyetir pun bisa, sambil makan, sambil kita bisa melakukan itu kapan saja, di mana saja untuk menenangkan diri kita sehingga kemudian kita bisa lebih mengakses pikiran kita. Ada apa ini di pikiranku? Ini apa yang ada di pikiran? Itu. Nah, memang bisa mudah, bisa nggak mudah untuk menemukan apanya gitu ya. Kayak misalnya kasus yang tadi saya cerita tentang yang masih merasa mestinya mama saya nggak kayak gitu sama saya, mestinya gitu gitu kan. Itu memang tidak tidak mungkin bagi sebagian orang nggak mudah gitu ya untuk menemukan bahwa dia sedang memegang gitu gitu. Nah, tapi salah satu caranya apa gunanya pikiran ini? Lalu ya itu tadi misalnya apakah apa yang membuat kita nggak bisa melepas? Karena kita takut perubahan, karena kita em, apa selalu merasa kita perlu bahagia, kita menyangka kita membutuhkan. Nah, hal-hal itu, pikiran yang muncul, itu yang kita challenge. Karena aku butuh. Apa iya butuh? Nah, ini ada di salah satu buku ya, eh, saya membaca ada orang yang namanya, siapa ya namanya agak sulit. Saya tulis nggak ya di sini sebentar ya. Maksud saya, ini bukan saya yang bikin gitu ya. Saya melihat ada di salah satu buku, terus siapa namanya, Damon Zahariades ya, nanti saya tulis ya. Saya tulis nggak ya? Saya nggak tulis. Nah, dia membuat kalimat ini. Jadi dia membuat semacam skrip untuk melepas. Nah, apa kalau memang ibu-ibu merasa ini berguna, silahkan dicoba gitu ya. Eh, ada yang seperti ini. Atau cara lain nanti saya jelaskan. Ya, jadi dia membuat skrip ini. Aku berkomitmen. Jadi dia memegang terus sakit hatinya pada seseorang. Tiap kali ketemu langsung, langsung panas. Dia bilang, udah aku udah mengampuni, tapi dia tahu sebenarnya di dalam hatinya tiap ketemu panas gitu ya. Lalu dia membuat skrip itu. Aku berkomitmen untuk akhirnya melepas sakit hatiku pada. Dengan melepas sakit hati ini, aku akan merasa lebih tenang. Aku akan merasa lebih nyaman dengan diriku dan lebih yakin akan potensi diriku. Ya, kenapa ini tadi udah saya jelaskan ya. Jadi ketika kita fokus pada sakit hati ini, maka kita, ini belum saya besarkan. Ketika kita fokus pada sakit hati ini, kita jadi nggak bisa melihat nih potensi diri kita. Seperti tadi misalnya, ketika kita fokus pada mestinya mama dulu masih gitu, kita nggak bisa lihat nih apa yang terjadi gitu. Nah, sehingga skrip ini bermaksud untuk mengingatkan diri gitu ya. Dengan melepas sakit hati ini, aku akan merasa lebih nyaman dengan diriku dan lebih yakin akan potensi diri. Mungkin saja pikiranku akan menolak. Memang aku sudah mengidentifikasi diri dengan kemarahan ini selama bertahun-tahun. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kalau kita terus-menerus memegang itu tanpa sadar, kita menjadikan itu bagian dari identitas diri kita. Seakan-akan aku ini memang pemarah. Barusan kemarin saya ngobrol dengan seseorang. Lalu ketika ngobrol-ngobrol gitu ya, emang kalau konselor tuh gitu ya, susah juga ya. Kita pengennya sih ngobrol santai, tapi ntar kok ngarah-ngarahnya selalu aja jadi jadi probing gitu ya. Padahal nggak ada maksud gitu ya, benar-benar hanya ingin berelasi aja gitu ya. Tapi kemudian jadi ngobrol-ngobrol, aku ini orangnya memang pemarah gitu. Oh ya, jadi kamu mengidentifikasi dirimu sebagai, iya, aku ini memang orangnya pemarah. Dan kamu nyaman dengan identitas diri sebagai pemarah gitu. Ya ya nggak suka sih sebenarnya gitu ya, tapi aku memang orangnya pemarah, nah kayak gitu. Jadi kalau kita udah terus menerus memegang itu ya, jadi rupanya ada peristiwa lah di masa lalu yang bikin dia sangat trauma gitu ya, sehingga dia nggak terima kenapa harus begitu marah gitu. Nah itu terus dia kemudian berkembang, jadi karena kemarahan itu dia simpan terus. Nah itu jadi dia mengidentifikasi diri.
dengan eh, sebagai seorang yang pemarah. Jadi skrip ini bilang mungkin saja pikiranku akan menolak. Memang aku sudah mengidentifikasi diri dengan kemarahan selama bertahun-tahun. Aku seperti sudah menyatu dengan sakit hatiku. Aku juga mengidolakan harmoni. Mengidolakan harmoni itu maksudnya mestinya selalu harmoni. Hidup ini harusnya harmoni gitu kan. Padahal kan enggak. Memangnya hidup ini selalu harus harmoni kan enggak. Kita bisa tidak harmonis tetapi bersamaan dengan itu juga tidak konflik gitu. Jadi tidak harmonis kan artinya bukan pasti konflik kan enggak gitu. Jadi aku juga mengidolakan harmoni walau tahu bahwa menjaga segala sesuatu tetap harmonis itu mustahil. Hanya aku sendiri yang dapat membuat keputusan ini. Hanya aku sendiri yang dapat memutuskan untuk mengikhlas sakit hatiku. Nah, ini salah satu skrip yang ada seseorang yang membuat dan kemudian saya pikir ini sekedar untuk contoh ya. Em, Hal lain yang eh, mungkin juga bisa kita eh, pelajari ya. Melepas itu kita bisa jadikan semacam mental image. Jadi, misal begini, ini juga salah satu teknik ya, tapi untuk mempelajari ini ya butuh waktu ya. Jadi saya ambil ini sepotong aja gitu ya untuk menjelaskan tentang melepas. Jadi misalnya kita kenali, wah ternyata aku masih marah. Atau misalnya ada pikiran apa gitu ya. Misalnya kayak tadi ya, pikiran tentang mestinya mamaku dulu gitu misalnya ya. Tapi kita udah sadar gitu bahwa iya ya, misalnya udah bisa making meaning. Lalu pikiran ini mau kita apain? Pertama tentu saja kita bisa dengan fokus pada meaningnya itu. Hal lain yang bisa kita lakukan. Kita seperti membayangkan pikiran itu pergi. Caranya gimana? Yaitu mental image ya. Misalnya kita membayangkan ketika kita melihat ada awan bergerak. Lalu kita bayangkan seperti pikiran kita tentang eh, pikiran tentang ketidakadilan atau apa ya gitu. Aku marah atau aku benci dia gitu. Aku nggak mau benci dia, aku benci dia gitu. Itu seperti kita bayangkan kita tempel di salah satu awan, lalu kita lihat dia pergi gitu. Nah, sekali waktu dulu pertama saya belajar teknik ini ya, saya juga merasa konyol banget ya, kayak kayak membohongi diri gitu. Saya rasa gitu tadinya, karena saya ternyata belum terlalu ngerti konsepnya waktu dulu saya belajar. Tapi terus begitu saya mulai belajar lagi, saya baca buku, dan seterusnya, lalu saya mulai praktekkan. Jadi memang kuncinya selalu mempraktekkan. Jadi coba aja dulu, gitu. Jadi ketika misalnya ada pikiran bahwa aku tidak disukai, misalnya gitu ya, aku tidak disukai, terus pikiran ini apa gunanya? Ketika mau masuk dalam satu komunitas baru, terus ada pikiran aku tidak disukai, gitu ya. Ternyata karena saya berpegang pada satu peristiwa sebelumnya, ada peristiwa-peristiwa yang saya merasa kok saya nggak disukai gitu ya, terutama dalam hal etnis dan lain-lain, sara dan lain-lain gitu ya. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa ubah ya, agama kita apa, suku kita kan kita nggak bisa ubah. Jadi tapi peristiwa itu masih saya pegang terus gitu, sehingga ada perasaan saya tuh kayaknya nggak disukai nih. Saya mau masuk ke komunitas kok saya rasa saya nggak disukai gitu. Tapi begitu saya udah memutuskan gitu ya untuk let go, untuk oke, lakukan aja, lakukan gitu kan. Jangan takut perubahan, lakukan gitu kan. Lalu saya apain ini pikiran? Nah, jadi ketika ada pikiran aku tidak disukai, lalu saya mulai lihat, oke, awan saya taruh, saya biarin pikiran itu lewat. Ada pikiran gitu. Lagi nyuci piring, air ngucur gitu kan. Lalu saya bayangin pikiran saya yang nggak berguna itu saya masukkan, saya taruh di air ngucur tuh saya biarin ini air ngalir, dada pikiran gitu. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Itu kemudian membuat saya ingat begitu, oh ya aku udah lepas. Nah, itu tuh ternyata powerful. Dan salah satu yang saya pelajari adalah karena waktu yang ngajarin saya dulu nggak terlalu menekankan, jadi saya tadinya nggak mengerti gunanya. Setelah saya coba praktekkan, nah saya tahu salah satu hal yang harus ditekankan justru adalah kita ngeliatin sampai hilang. Itu apa? Itu menunjukkan bahwa aku berotoritas ngusir kamu. Aku yang menentukan mana yang mau aku pegang, mana yang mau aku lepas. Gitu. Jadi itu seperti
Apalagi ditambah dengan dada, terus lama-lama datang lagi nih pikiran, "Oh, aku buang di mana kamu ya?" Misalnya kayak gitu. Nah itu kalau terus-menerus dilakukan, itu sama seperti tadi itu kereta, tergantung arah mana nih, tergantung. Kita sangka pikiran kita tuh segitu powerfulnya, enggak loh, kita bisa mengambil kontrol atas pikiran kita, mau kita apain gitu. Sesuatu yang kita memang mau let go, kita bisa let go. Nah itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Baik, Bu. Satu lagi pertanyaan, boleh ya, Bu? Boleh, Isi aja. Jadi, kadang kan, oke, misalnya, ya itulah pikiran manusia kan terbolak balik ya, Bu. Misalnya minggu lalu atau kemarin, saya berpikir, oh ya, saya sudah melepas itu gitu ya. Tahu-tahu pagi ada satu kejadian lagi, dan saya merasa berkobar-kobar lagi gitu kan. Ya, ternyata nggak juga gitu. Nah, itu itu gimana tuh, Bu? Karena kayaknya kemarin saya udah yakin banget deh, udah saya lepas gitu ya. Tapi ada kejadian lagi, yus, naik lagi dia. Gitu. ya. Jadi memang seperti kita tahu tiga hal ini ya, pikiran, emosi, perilaku, itu kan dasar, teori dasar ya. Jadi kita tahu bahwa ketika kita eh, mengalami emosi yang kuat, maka emosi itu harus diproses. Jadi kita nggak bisa hanya dengan udahlah aku pokoknya aku mau ini itu kan seperti kita entah melakukan rasionalisasi, entah distraksi gitu kan. Jadi kita tidak menyelesaikan itu dua hal yang sebenarnya prosesnya berbeda antara pikiran dengan emosi. Jadi memproses emosi itu kan yang kita sebut sitting with the emotion itu ya apa sebenarnya udah diajarin juga sih ya itu ya tentang bagaimana kita menerima saja sensasi-sensasi di tubuh kita tanpa menghakimi tanpa ini bagian dari menjadi mindful juga dengan emosi kita. Kemudian setelah semuanya itu reda, kita tenang, pikiran kita lebih kemudian bisa lebih kita akses karena emosi kita sudah reda. Nah, seringkali kita pikir kita sudah mengampuni atau apa itu sebenarnya em, apa ya istilah saya tuh kayak apa afeksinya tuh nggak dibawa gitu loh. Jadi cuma pikiran doang gitu ya. Cuman Jadi rasionalisasi aja barangkali ya, Bu ya. nah, itu yang sering kali terjadi. Dan sesuatu yang sudah menjadi pola, itu tentu saja nggak bisa sekali, dua kali, kemudian kita berubah. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi kita harus mengenali lalu memproses kayak tadi misalnya. Ketika kita bikin, oke aku ini melepas, itu bukan satu, dua, tiga kali. Tapi lama-lama kemudian kita ajarin nih otak kita nih. Sesuatu yang aku bilang udah aku lepas, itu aku lepas. Jadi begitu dia mulai muncul, katakan, oke, kamu datang, aku lepas. Jadi bukannya begini, muncul, udah nggak usah dipikirin. Nah, itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, itu mungkin. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ibu Rusiana, silahkan tadi raise hand ya, Ibu. Iya Bu, saya cuma mau memberikan kesan saya. Tadi saya sangat tertarik dengan kereta api yang bisa maju atau mundur sesuai dengan pikiran kita. Ternyata pikiran kita itu Sebentar, begitu. sinyalnya mungkin. Iya, Nah, mungkin kalau sinyalnya jelek, tutup kamera aja mungkin, Ibu. Bu Rusiana bisa tutup kamera, Bu. Mungkin kayaknya sinyalnya jelek ini. Because it happen. Ya, videonya frozen. Oke, ya silakan, Bu. Udah bagus. Sudah. Oh ya, kalau gitu videonya saya tutup aja ya. Iya, boleh, boleh, Bu. Dah, begitu. Jadi saya cuma mau bilang itu aja sih, bahwa apabila hal itu bisa kita rubah dengan sudut pandang itu dan smile because it happen, itu akan memudahkan saya atau kita untuk berkata let it go, melepaskan yang kita pegang sudah bertahun-tahun itu atau sudah lama sekali dan membebani kita. Thank you Ibu Agete. Terima kasih, Ibu, untuk feedbacknya. Iya, betul sekali ya. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang mau bertanya? Sepertinya belum. Ibu masih ada materi atau? Bukan materi, mungkin saya mau putarin satu Oke, baik, clip ya. silakan. Sebentar.
Sebentar, sebentar ya. Oke, sorry belum. Ya, saya rasa itu klip yang sangat jelas ya, sangat menarik sih. Eh, Kita bisa memegang sesuatu yang kita sangka kita butuh sampai tanpa sadar kita mulai melukai diri kita sendiri gitu ya. Dia mulai pakai rambutnya sendiri karena terlalu terbiasa gitu ya tanpa pernah dipertanyakan sebenarnya ini berguna atau berguna. Ilustrasi tadi menggambarkan bahwa kalau kita mau let go, maka hal yang men-trigger kita itu juga yang mesti kita lepas. Jadi itu menarik ya. Oke, saya rasa ini saya Baik, kembali ke Bu Eka. ya terima kasih banyak Ibu Agape. Rasanya belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, baik. Terima kasih untuk sesinya hari ini, Bu Agape dan teman-teman sekalian. Jangan lupa nanti tanggal 21 September akan Bu Agape akan lanjut dengan The Power of Acceptance. Jadi dicatat ya tanggalnya ya. Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih, Bu Agape. Terima kasih, Sore, Bu. Selamat sore, terima kasih. teman-teman semua. Sampai Terima kasih, ketemu. Kasih Bu Bu Agape. Agape. Selamat Terima sore. kasih. Terima Sore. kasih. Sore. Izin saya matikan.